3, 2, 1. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Astagfirullahal azim. Alhamdulillah jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita yang tentu kita akan sulit sekali untuk menghitungnya. Kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya karena saking banyaknya nikmat itu. Terkhusus di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita masih dalam kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita yang kita harapkan untuk memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Ikhwati fillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Tadi dini hari itu saya sempat membaca apa yang dikirimkan Pak Budi di grup kita, di grup Masjid Ahmad Dahlan, dan itu merupakan tadzkirah yang cukup bermakna bagi kita tentunya, tentang betapa mahalnya hidayah, betapa pentingnya hidayah, dan betapa patut kita syukurinya hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Jadi bahkan seseorang yang dulu sering dipercaya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam acara-acara tertentu, ternyata tidak ada jaminan dia itu akhir hidupnya sebegitu mengenaskan, su'ul khatimah. Nah, ini tentu perlu menjadi bahan renungan bagi kita tentang pentingnya kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu terjaga dalam keimanan kita. Makanya dalam postingan tadi juga diakhiri dengan ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Selain itu juga pentingnya kita berikhtiar untuk menjaga itu, dari yang bisa kita ambil sebagai hikmah dari kiriman tersebut, tentang pentingnya memilih teman yang benar. Karena yang saya baca tadi itu berawal dari dia memperoleh teman-teman yang kemudian mempengaruhi dia, pemikiran-pemikiran yang kemudian masuk ke dalam otaknya itu adalah ajaran-ajaran dari Marxisme, Leninisme, dan sebagainya. Sehingga kemudian dia menjadi orang penting di PKI. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya dari kondisi tersebut, ada beberapa
tokoh yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Di antaranya Khalid bin Walid. Dia dulu adalah musuh Islam. Bahkan dalam perang Uhud dia berhasil karena memang dia adalah ahli strategi perang ya. Dia berhasil membuat kaum muslimin kocar-kacir. Tetapi setelah kejadian itu, justru orang yang sebelumnya menjadi musuh kaum muslimin ini, dia kemudian mengetahui bahwa ternyata orang-orang Islam itu, ternyata Muhammad itu benar-benar manusia yang adil. Dia memberikan dia memberikan sanksi kepada sekelompok orang dari pasukannya sendiri yang ditugaskan untuk menjadi petugas pemanah ya, pasukan pemanah untuk tetap di atas bukit, tapi mereka kemudian melanggar perintah tersebut. Ini pasti dia orang yang benar-benar mendapatkan tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Maka karena itulah dia kemudian hidayah itu kemudian hadir pada hatinya. Dan selanjutnya dia menjadi bagian dari kaum muslimin, bahkan menjadi orang yang penting dalam berbagai peperangan yang dimana dia menjadi panglima kaum muslimin. Atau Umar bin Khattab, sebelum dia masuk Islam, sebelum dia mendapatkan hidayah, dia berangkat keluar dari rumahnya itu dengan niat membunuh Rasulullah SAW. Tetapi kemudian dia mendapatkan kabar di tengah jalan bahwa adiknya sendiri ternyata sudah menjadi pengikut beliau, sehingga kemudian dia tidak langsung mencari Rasulullah, dia kemudian ke rumah adiknya, dan disitulah kemudian dia membaca ayat Al-Quran yang melaluinya hidayah Allah hadir, sehingga kemudian dia tetap menemui Rasulullah SAW, tetapi 180 derajat. Yang sebelumnya berniat untuk membunuh Rasulullah, tetapi kemudian dia menyatakan bahwa dia masuk Islam dan menjadi pembela kaum muslimin dalam menegakkan akidah yang benar, dalam berdakwah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Atau kalau di Nusantara ini, salah satu diantaranya adalah kisah tentang Sunan Kalijogo yang katanya dia itu dikisahkan ketemunya dengan Sunan Bonang itu kan mau ngerampok ya. Ternyata hidayah Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Jadi kenalnya itu di sana. Sehingga kemudian dia menjadi salah satu murid beliau dan bahkan menjadi orang yang sangat berjasa dalam dunia dakwah di bumi Nusantara ini. Maka dalam momentum Hijriah, tahun baru Hijriah, atau sekarang ini sekarang sudah tanggal 9 ya. Jadi selamat berpuasa kepada yang melaksanakan puasa sunnah. Ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya berhijrah, yang para mufassirin sepakat ya dalam menjelaskan ayat-ayat tentang hijrah itu, perintah hijrah itu, meskipun kalau dari asbabun nuzulnya itu adalah hijrahnya kaum muslim dari Makkah ke Madinah, tetapi secara makna perintah hijrah bukan hanya hijrah secara makani, tetapi juga maknawi, secara ma'ani. Jadi bukan hanya dari tempat satu ke tempat yang lain, tetapi juga
secara makna dari hijrah itu di mana kita meninggalkan keburukan menuju kebaikan, dari kondisi yang lebih, dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhijrah, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah." Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini muragaman katsiran wasa'ah. Tempat hijrah yang luas, tanah yang luas, dan wasa'ah, dan rezeki yang banyak. Bahkan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, yudrikhu itu kematian menyusulnya, ya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Bahkan ketika dia belum sempurna melaksanakan amalannya untuk berhijrah di jalan Allah tersebut, maka orang yang telah keluar dari rumahnya itu telah sempurna pahalanya. Ini sebenarnya mengisahkan salah satu sahabat, yaitu Dhamrah bin Jundab. Jadi ini dulu Abdullah bin Abbas itu nyari siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut, dalam surah An-Nisa ayat 100 itu sampai 14 tahun dia mencari nama yang dimaksud dalam, jadi yang menjadi asbabun nuzul dari ayat tersebut. Betapa para sahabat itu kalau nyari-nyari, kalau berhubungan dengan ilmu, ya, itu luar biasa. Dia sampai 14 tahun nyari siapa sih yang dimaksud dalam ayat tersebut. Bahkan dulu sebenarnya dia mau nanya ke Umar bin Khattab, tetapi katanya ketika dalam satu kesempatan dia menyampaikan, sebenarnya saya mau bertanya kepada Umar, tapi karena wibawa beliau, jadi karena wibawanya beliau, dia sungkan. Itu luar biasanya Umar bin Khattab. Nah, karenanya marilah kita berusaha untuk memanfaatkan momentum ini untuk mengembalikan semangat hijrah kita ke jalan yang lebih baik, ke tempat atau kondisi yang lebih diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti sebagai orang-orang yang benar-benar berhijrah dari kondisi yang mungkin sebelumnya masih dalam kondisi kurang baik menjadi yang lebih baik, lebih mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lebih barokah kehidupan kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqamah di jalan Allah dan sebagai orang-orang yang husnul khatimah, dan disitulah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tempat kembali berupa surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan istiqomah di jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.